Refly Harun dan teman-teman ingin menangkap dan mengadili Jokowi serta akan menggantung mantan Presiden Joko Widodo. Ya, dulu teriak-teriak semangat ingin adili dan tangkap Jokowi, namun kini Refly Harun dan kawan-kawan minta tabayun alias minta damai. Ternyata takut dipenjara juga nih Refly Harun dan kawan-kawan. Benarnya hukum gantung masih berlaku. Maka tangkap, adili, gantung. Tapi gantungnya jangan sekarang. Ditangkap dulu, adili dulu. Itu adalah peringatan untuk kita. Jangan bapak, jangan abang tua. Tunjukkan tangan abang tua. Senggol aja. Tangkap, adili, gantung. Sama-sama. Jokowi. Bung Refly ya, soal jasa ini saya kira perlu kedua pihak tabayun. Refly Harun lagi berbincang bersama teman-teman sekelompoknya. Ya, Refly Harun mungkin meminta nasihat. Jadi menurut bapak ini, ya kan, dia bilang menurut saya Bang Refly, ya soal ijazah ini, saya rasa perlu tabayun. Kata dia sebelum ada tabayun, baik Jokowi maupun kelompok-kelompok yang meminta kejelasan daripada ijazah Pak Jokowi, saya pikir jalur kekeluargaan tabayun. Ya, presiden bisa penengah jalan tengah, kata dia, supaya ini jangan mengganggu stabilitas karena ini merupakan isu gemuk. Ya, kalau dikelola terus-menerus akan mengganggu stabilitas. Jadi saran saya, kata bapak ini, perlu diambil langkah-langkah tabayun. Pak, kau ngerti nggak tabayun itu apa? Tabayun itu, ya, kalau ada sesuatu berita, ya kan, yang belum tentu kejelasannya, ya, itu ditanya dulu kebenarannya, bukan disebarluaskan, karena jatuhnya fitnah. Itu baru namanya tabayun. Sebelum kalian, ya, menyebarkan isu ijazah Pak Jokowi palsu, harusnya kalian tabayun duluan. Bukan setelah kalian sebarluaskan fitnah kalian ini, akan fitnah keji kalian ini, ya kan, seluruh rakyat Indonesia tahu, baru kalian minta tabayun karena Pak Jokowi mau menuntut balik. Banyak cantik muka kau, Pak, menyarankan tabayun. Ini bukan tabayun namanya, ini mengakal-ngakali Pak Jokowi namanya. Pintar betul kalian. Begitu Pak Jokowi melawan, ya kan, mau membawa ke ranah hukum, ya, supaya kalian ini dituntut atas fitnahan kalian ini, tiba-tiba, ya kan, ngomong tabayun. Kenapa, Pak? Takut. Makanya sebelum berbuat memfitnah orang, ya, bercermin diri dulu. Kalian pikir yang kalian fitnah ini siapa? Mantan presiden Bapak Joko Widodo itu, ya memang dia orang baik, orang sabar, tapi kesabaran dia juga ada batasnya. Buat Bapak Joko Widodo, ya, jangan pernah mau tabayun sama manusia-manusia bejat seperti ini. Mereka hanya mempermainkan Bapak aja. Kalau Bapak, ya, masih mau tabayun sama orang itu, saya orang pertama, ya kan, yang awalnya mencintai Bapak akan membenci Bapak. Jangan, Pak, tak ada kata tabayun. Ini bukan tabayun. Tabayun itu sebelum mereka memfitnah, itu baru tabayun. Kalau sesudah memfitnah tidak ada namanya tabayun, itu namanya mengakal-ngakali. Kita cukup menyayangkan. Memang kita tidak bisa lihat ijazah asli, karena ijazah asli memang tidak disimpan di kampus, gitu ya. Ijazah asli insya Allah besok akan dilihat oleh teman-teman yang bergerak ke Solo, ya gitu. Saya memang tidak bergerak ke Solo besok karena saya pulang ke Jakarta, tapi moga-moga besok bisa diperlihatkan. Memang ada hal yang kami kaget, ya, karena UGM juga tadi menawarkan, kalau gitu ya kita pengadilan saja. Aduh, ini saya bilang, kita sesama keluarga besar UGM, sebaiknya kita kedepankan silaturahmi. Apalagi kita datang itu kan adili Jokowi, makzulkan Gibran. Nah, menimbang dan memperhatikan berbagai permasalahan di atas, kami dari Forum Nasional untuk Daulat Rakyat dengan ini menyatakan: 1. Menuntut
Presiden Prabowo untuk menjalankan kekuasaan dan pemerintahan sesuai Pancasila, konstitusi, dan daulat rakyat, serta konsisten melaksanakan apa yang disampaikan dalam pidato pelantikan sebagai Presiden di Gedung MPR tanggal 20 Oktober yang lalu, sekaligus membebaskan diri dari cengkraman politik oligarki nepotis Joko Widodo. Kedua, menuntut DPR, DPD, dan MPR menjalankan kewenangan sesuai Undang-Undang Dasar 1945 untuk segera memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena telah tidak memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden. Ketiga, menuntut Presiden Prabowo memproses hukum para konglomerat hitam yang telah bekerja sama mendukung rezim oligarki Joko Widodo yang menjadi penyebab kesengsaraan dan kerugian negara, kesengsaraan rakyat dan kerugian negara. Keempat, mengajak seluruh komponen rakyat untuk menuntut agar berbagai kejahatan dan pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo diproses di pengadilan. Demikian pernyataan sikap dan tuntutan ini dibuat dan disampaikan sebagai wujud pertanggungjawaban bersama dalam rangka menegakkan daulat dan amanat rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta, 28 November 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Adili Jokowi. Maksudkan Gibran. Sekali lagi, adili Jokowi. Maksudkan Gibran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Zulkan Gibran ganti dengan Anies Baswedan, itu adalah permintaan perkumpulan para purnawirawan TNI. Ya, kok bisa? Ya, coba kalian lihat sendiri. Ternyata kumpulan Forum Purnawirawan TNI adalah anak-anak Abah Anies Baswedan, pendukung Anies Baswedan. Pantes pengen Gibran dimakzulkan diganti Abah Anies. Pertanyaannya, memangnya rakyat Indonesia mau? Yang mereka inginkan adalah posisi Wapres itu ditempati oleh Pak Anies Baswedan. Sekali lagi kita harus katakan, wow. Satu lagi usulan saya, bahwa kalau bisa, Bapak-Bapak, jangan menggunakan nama Forum Purnawirawan TNI, jangan. Itu satu nama yang terlalu tinggi luhur, begitu. Dan saya pikir akan lebih jujur, akan lebih fair, akan lebih bermartabat kalau bapak-bapak menamai forumnya itu Forum Jenderal Pendukung Anies Baswedan. Kita akan membahas soal Forum Purnawirawan TNI yang viral kemarin meminta agar Wapres Gibran Rakabuming Raka itu diganti. Nah, saya mendapatkan ada bocoran, ya, menurut saya ini sebuah bocoran yang menarik untuk kita bahas begitu. Apakah itu? Apakah dia adalah ubur-ubur dan ikan lele? sedikit alay nggak apa-apa lah ya. Jadi bocoran yang saya maksudkan adalah ternyata ada beberapa, tidak semua ya, tidak semua. Ada beberapa dalam Forum Purnawirawan TNI tersebut pendukung Pak Anies Baswedan pada momen Pilpres 2024 kemarin. Dan kita harus katakan, wow. Kita harus katakan, wow. Karena ini menarik sekali begitu. Jadi saya berharap video ini ya bisa sampai ke telinga bapak-bapak yang tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI. Ya, saya sebenarnya sangat mengapresiasi ketika ada Forum Purnawirawan TNI gitu. Dan semestinya kami sebagai rakyat, ketika mengetahui ada Forum Purnawirawan TNI,
kami harus merasa kagum, kami harus merasa hormat. Tapi ini loh lucu, gitu ya. Lucunya di mana? Ternyata reaksi dan aspirasi bapak-bapak tidak murni sebagai reaksi dan aspirasi rakyat. Kan TNI setelah purnawirawan kembali kepada rakyat, menjadi rakyat. Kan begitu. Jadi reaksi dan aspirasi yang bapak-bapak sampaikan itu semestinya itu bisa kita lihat sebagai suatu reaksi dan aspirasi yang murni dari rakyat, kan begitu. Nah, sayang sekali ternyata Forum Purnawirawan TNI ini juga semacam kuda tunggangan politik. Jadi reaksi dan aspirasi bapak-bapak itu tidak murni sebagai reaksi dan aspirasi rakyat, melainkan ada balutan kepentingan. Ada muatan kepentingannya. Nah, ini yang menurut saya sangat disayangkan begitu. Kembali lagi sebagaimana saya katakan tadi, bahwa kami sebagai rakyat jelata ini ketika mendengar, ketika mengetahui bahwa ada Forum Purnawirawan TNI, semestinya kami rasa kagum, semestinya kami rasa hormat. Karena ini sebuah nama yang menurut saya tinggi luhur ya. Forum Purnawirawan TNI. Ini sebuah nama yang tinggi luhur, sehingga semestinya kami